belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya. Jangan lupa selalu memakai masker jika ingin keluar dan juga rajin-rajinlah cuci tangan, oke? Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, suara dilembutkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran kelima, yaitu tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Dalam materi ini diharapkan kita mampu menjelaskan tentang penulisan waktu dengan tepat, dapat mencermati kalimatannya, serta dapat menjelaskan keberagaman agama di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar dalam video. Dalam video tersebut ada gambar apa saja ya anak-anak? Iya, tepat. Ada gambar papan tulis. Ada juga gambar figura. Figuranya berisi tentang apa? Tentang keanekaragaman dalam beragama. Selain itu, ada juga gambar tanda tanya. Selain itu juga ada gambar jam. Kira-kira itu gambar jam pukul berapa ya anak-anak? Iya, tepat sekali. Itu merupakan gambar jam yang menunjukkan pukul 05.00 atau bisa dibaca pukul 5 tepat. Karena jarum jam pendek ada di angka 5, sedangkan jarum panjang berada tepat di angka 12. Kemarin kita sudah belajar tentang cara membaca waktu. Nah, hari ini kita akan melanjutkannya dengan materi cara penulisan waktu. Setiap jam memiliki angka 1 sampai 12. Dalam satu angka akan mewakili 1 jam. Sedangkan dalam satu hari terdapat berapa jam anak-anak? Iya, benar sekali. Terdapat 24 jam. Yang artinya jarum jam pendek akan berputar 2 kali dalam satu hari. Putaran jarum jam pendek pertama terjadi dari pagi hari hingga siang hari. Siang hari itu biasanya tandanya kalau sudah zuhur. Sedangkan putaran jarum jam pendek kedua terjadi dari siang hari hingga malam hari. Saat jarum jam bergerak pada putaran pertama, maka penulisannya yaitu pukul 01.00 sampai 12.00. Setelah jarum jam melewati angka 12 pada putaran pertama, maka selanjutnya penulisan waktu tidak lagi ditulis 01.00 sampai dengan 12.00. Akan tetapi penulisannya berubah menjadi pukul 13.00 sampai dengan 24.00. Supaya anak-anak lebih paham, coba simak latihan soal berikut ini. Dalam soal tersebut tertulis pukul 16 tepat sama dengan berapa. Yang kedua ada
Pukul 19:30 itu sama dengan pukul berapa? Selanjutnya ada pukul 22:45 itu sama dengan pukul berapa? Ada yang tahu? Iya, benar. Ternyata anak-anak ibu sudah pintar semua. Pukul 16 tepat itu sama dengan pukul 4 tepat. Caranya itu 16.00 dikurangi 12.00. Jadi sama dengan 4 tepat. Yang kedua, 19.30 itu sama dengan pukul 7:30. Karena 19.30 dikurangi 12.00 itu sama dengan pukul 07.30. Kenapa semuanya dikurangi 12? Karena angka pada jam itu hanya sampai angka 12. Jadi caranya itu apabila ingin mencarinya itu semuanya dikurangi 12. Oke, anak-anak sudah paham semua? Pinter. Tadi kita sudah belajar tentang penulisan waktu. Kira-kira kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu itu apa ya? Benar, tepat sekali. Pukul berapa sekarang? Kapan kamu berangkat ke sekolah? Jam berapa kamu bangun? Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kata tanya itu kata apa? Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya harus diakhiri menggunakan tanda tanya. Contoh dari kata tanya yaitu kapan, yang digunakan untuk menanyakan tentang waktu, seperti jam, hari, bulan, dan tahun. Contoh dari kalimat tanya yaitu 1. Kapan umat Islam melaksanakan sholat tarawih? 2. Kapan Doni akan berangkat ke gereja? Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tentang tokoh atau nama, baik orang ataupun hewan. Contoh dari kalimat tanya siapa yaitu 1. Siapa yang hari ini sedang berpuasa? Siapa yang melakukan ibadah nyepi? Selanjutnya yaitu kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tentang suatu tempat atau alamat. Contohnya yaitu 1. Di mana tempat beribadah umat Buddha? 2. Di mana tempat beribadah umat Konghucu? Yang keempat yaitu kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan tentang jumlah yang berhubungan dengan angka. Contohnya seperti pukul berapa kamu berangkat ke sekolah? Berapa jumlah agama yang ada di Indonesia? Coba perhatikan kata yang berwarna merah. Ada kata yang bertulisan Buddha dan juga Konghucu. Buddha dan Konghucu itu merupakan suatu agama.
Di Indonesia sendiri ada berapa agama anak-anak? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Ada 6 agama. Apa saja? Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, selanjutnya ada gambar masjid. Ada yang tahu tidak gambar masjid itu merupakan rumah ibadah agama apa? Iya, pinter sekali. Agama Islam. Agama Islam itu juga memiliki hari raya yang disebut Idul Adha dan juga Idul Fitri. Untuk gambar selanjutnya itu merupakan gambar pura. Pura merupakan rumah ibadah dari agama Hindu. Agama Hindu itu memiliki hari raya yang disebut Nyepi. Yang selanjutnya ada gambar gereja. Gereja itu merupakan rumah ibadah dari agama Kristen dan Katolik yang memiliki hari raya yang disebut Natal. Selanjutnya ada rumah ibadah yang disebut kelenteng. Kelenteng merupakan rumah ibadah umat Konghucu. Biasanya hari raya umat Konghucu yaitu Imlek. Selanjutnya ada gambar vihara. Vihara sendiri itu merupakan rumah ibadah agama Buddha. Agama Buddha biasanya memiliki hari raya yang disebut Waisak. Di Indonesia terdiri dari berbagai keberagaman. Selain keberagaman dalam beribadah, terdapat juga keberagaman dalam hobi, bentuk fisik, suku, dan masih banyak lagi. Kita harus hidup rukun dengan siapa saja, baik dengan orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda suku, berbeda bentuk fisik, maupun berbeda hobi. Nah, tugas kalian hari ini yaitu tuliskan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagamaan agama. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, jam berputar sebanyak 2 kali dalam 1 hari. Setelah pukul 12 tepat siang, maka penulisan waktunya menjadi 13.00 atau 13 tepat sampai dengan 24.00 atau 24 tepat. Yang kedua, kata tanya merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Contohnya, seperti kata tanya kapan, di mana, berapa, siapa, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu di Indonesia terdapat berbagai keberagaman. Salah satunya yaitu keberagaman dalam beribadah. Kita harus selalu hidup rukun dengan siapa saja. Hidup rukun di masyarakat, di rumah, dan di sekolah. Sekian pembelajaran hari ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi semua protokol kesehatan yang ada. Dan jika ingin pergi keluar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker dan rajin-rajinlah cuci tangan. Tetap semangat, belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.